Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Febrina Jusriadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan kekerabatan fenetik 5 spesies dalam famili Euphorbiaceae. Ada banyak nama lain dari famili Euphorbiaceae. Dalam bahasa Inggris disebut spurge. Ada juga dikenal dengan sebutan suku jarak-jarakan, suku getah-getahan, dan suku kastuba-kastubaan. Penyebaran dari famili Euphorbiaceae secara kosmopolitan, akan tetapi lebih melimpah di bagian yang lebih hangat atau di daerah tropis, dan jarang sekali ditemukan di bagian kutub. Di India, famili ini diwakili oleh 61 genus dan 336 spesies. Tumbuhan dari famili Euphorbiaceae bersifat mesofit dan xerofitik. Jenis tanamannya ini pun beragam, ada yang dalam bentuk perdu, herba, merayap, datar, sukulen, semak, pohon, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, ada 5 genus yang kami jadikan contoh untuk diteliti. Yang pertama berasal dari genus Jatropha, yakni Jatropha gossypifolia atau jarak merah. Kemudian yang kedua dari genus Euphorbia, yakni Euphorbia hirta atau patikan kebo. Yang ketiga dari genus Manihot, contohnya Manihot esculenta atau singkong maupun ubi kayu. Yang keempat ada dari genus Acalypha, yakni Acalypha indica atau dikenal juga tanaman anting-anting. Dan yang terakhir ada yang berasal dari genus Codiaeum, contohnya Codiaeum variegatum atau puring. Masing-masing dari 5 spesies ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, yakni menggunakan rumus Sorensen yang diambil di dalam skripsi yang dituliskan oleh Sukma di tahun 2019 yang mengamati hubungan kekerabatan fenetik famili Asteraceae dengan memperhitungkan indeks similaritas dan disimilaritas. Ada beberapa kriteria berdasarkan hasil yang didapatkan dari perhitungan ini. Apabila dihasilkan lebih dari sama dengan 0,75, maka hubungan kekerabatannya digolongkan sangat dekat. Jika berada di kisaran antara 0,51 sampai dengan 0,74 digolongkan hubungan kekerabatan dekat, sedangkan mulai dari 0,50 sampai dengan 0,26 digolongkan sebagai hubungan kekerabatan tidak dekat. Dan yang terakhir, jika kurang dari atau sama dengan 0,25, maka hubungan kekerabatannya sangat tidak dekat. Ada juga rumus untuk indeks disimilaritas, yakni indeks disimilaritas sama dengan 100 kurang indeks similaritas. Adapun karakteristik yang kami amati yakni mulai dari habitat, habitus, organ vegetatif, dan organ generatif. Dan berikut ini merupakan tabel rangkuman karakteristik dari kelima spesies tersebut, di mana pada bagian habitat dan habitus kita dapat melihat bahwa kelima spesies yang diamati merupakan tumbuhan terestrial, akan tetapi dengan masa tumbuh yang berbeda. Tumbuhan seperti Jatropha gossypifolia, Codiaeum variegatum, dan juga Manihot esculenta tergolong dalam tumbuhan perennial. Sedangkan tumbuhan seperti Acalypha indica dan juga Euphorbia hirta tergolong dalam tumbuhan annual atau tahunan. Adapun perawakan tumbuhan yang ditemukan itu ada 2 bentuk, yakni bentuk perdu, contohnya pada jarak merah, ubi kayu, dan juga puring, serta bentuk herba pada tumbuhan anting-anting dan juga patikan kebo. Poin kedua yakni organ vegetatif daun yang diwarnai cukup berbeda dengan tabel-tabel lainnya. Mengapa demikian? Karena daun menjadi bagian dominan yang membedakan di antara 5 spesies tersebut. Jika ditinjau dari bangun daun, terdapat 2 bentuk bangun, yakni bulat telur
dan juga jorong. Sedangkan ujung daunnya jika diamati memang sama-sama meruncing, akan tetapi jenis runcingannya berbeda. Ada yang meruncing cuspidate, ada yang meruncing acute, dan ada yang runcing acuminate. Tipe daun dari kelima spesies ini tetap sama, yakni daun tunggal, dan tetapi pangkal daunnya itu berbeda-beda. Tumbuhan Jatropha dan juga Manir esculenta sama-sama memiliki pangkal daun terbelah atau cordate. Untuk tanaman patikan kebo, pangkal daunnya tidak simetri atau oblique. Untuk puring sendiri meruncing, dan untuk Acalypha indica sendiri pangkal daunnya rata. Tapi daun dari 5 spesies ini pun berbeda, ada yang bergerigi, ada yang mengombak, dan juga ada yang rata. Daging daun dari 5 spesies ini sama, yakni tipis dan lunak. Susunan pertulangan daun dibedakan menjadi 2 bentuk, karena termasuk dalam tumbuhan dikotil. Jadi ada 2 bentuk daun, yakni bentuk daun menjari yang ditemukan pada tumbuhan jerak merah dan juga singkong, serta daun menyirip yang ditemukan pada tumbuhan patikan kebo, anting-anting, dan juga puring. Tata letak daun pun berbeda. Keempat spesies memiliki tata letak daun berselang-seling. Akan tetapi, khusus untuk tumbuhan Euphorbia hirta atau patikan kebo, susunan daunnya saling berhadapan. Warna helaian daunnya dari kelima spesies ini rata-rata memiliki warna hijau, tetapi khusus untuk puring memiliki warna yang beraneka ragam. Adapun warna tangkai daun dari kelima spesies berada di antara warna hijau, warna merah, dan juga warna kuning. Tekstur daun dari kelima spesies ini terbagi menjadi 2. Ada yang halus dan juga ada yang memiliki rambut-rambut halus. 1 spesies yang memiliki rambut halus yakni tumbuhan patikan kerbau, sedangkan 4 spesies lainnya tidak memiliki bulu-bulu halus. Semua bentuk tangkai daun dari 5 spesies ini sama, yakni bulat. Lanjut pada organ vegetatif batang. Bentuk batang dari kelima spesies ini sama, yakni sama-sama bulat. Arah tumbuh batangnya sama, tegak ke atas atau erectus. Sistem percabangannya juga sama, yakni simpodial. Permukaan batang terbagi menjadi permukaan yang kasar dan juga halus. Kasar itu karena ditumbuhi oleh bulu-bulu halus atau adanya rambut-rambut halus. Kemudian warna batangnya sendiri untuk pohon atau perdu memiliki warna coklat, sedangkan untuk tumbuhan yang tergolong sebagai herba seperti anting-anting dan juga patikan kerbau memiliki batang yang berwarna hijau. Jenis batang dari kelima spesies ini terbagi juga menjadi 2, ada yang berkayu yang tentu saja terdapat pada tumbuhan puring, jarak merah, dan juga singkong, dan yang berair atau lunak ditemukan pada tanaman anting-anting dan juga patikan kebo atau patikan kerbau. Dijelaskan tadi bahwasanya famili Euphorbiaceae juga dikenal dengan suku getah-getahan. Kelima spesies ini saat kami amati juga memiliki getah dan warna getah dihasilkan juga sama, yakni berwarna putih susu. Tipe kulit kayu dari kelima spesies ini sama, yakni halus. Selanjutnya pada organ vegetatif akar. Sistem perakaran dari spesies ini kebanyakan akar tunggang yang berasal dari akar primer, namun berbeda pada warna. Ada yang berwarna coklat yang ditemukan pada jarak merah, warna kuning langsat pada tumbuhan puring, dan warna putih pada tumbuhan anting-anting. Selanjutnya organ generatif yakni bunga, buah, dan biji pada famili Euphorbiaceae, khususnya 5 spesies yang kami amati, menjadi karakteristik yang memiliki banyak persamaan, di mana kebanyakan tata letak bunga dari spesies ini yakni flows aksiliari dan tergolong dalam bunga majemuk dan uniseksual, karena pada kelima spesies ini dapat ditemukan bunga jantan dan bunga betina. Perbedaannya itu hanya pada mahkota bunganya saja, ada yang berwarna merah, hijau, dan juga putih.
Sedangkan bentuk buah dari 5 spesies ini merupakan bentuk kapsul globose yang menjadi ciri utama dalam famili Euphorbiaceae. Sama juga perbedaannya hanya pada warna buah, ada yang berwarna hijau dan kuning, serta ada yang memiliki tekstur yang halus dan kasar karena ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Selanjutnya untuk biji, warna biji yang berwarna putih ditemukan pada jarak merah. Sedangkan 4 spesies lainnya itu memiliki warna biji coklat. Berdasarkan rangkuman persamaan dan perbedaan di antara 5 spesies tersebut, maka kita sudah bisa untuk menentukan hubungan kekerabatan dari kelima spesies tersebut dengan menggunakan rumus Sorensen. Simbol A dalam slide ini merupakan spesies jarak merah, sedangkan huruf B melambangkan spesies patikan kerbau, dan huruf C melambangkan puring, dan yang huruf D melambangkan tanaman anting-anting, dan E menggambarkan tumbuhan Manihot esculenta atau singkong. Setelah menggunakan rumus Sorensen dan mengurutkannya, maka kami menemukan bahwa ada 2 bentuk hubungan kekerabatan dari kelima spesies yang kami amati, yakni hubungan kekerabatan sangat dekat dan juga hubungan kekerabatan dekat. Hubungan kekerabatan sangat dekat diwakili oleh 3 kombinasi. Yang pertama, hubungan antara spesies A dan spesies E, atau antara jarak merah dan juga singkong dengan indeks similaritas sebesar 0,82 serta indeks disimilaritas sebesar 18. Dan yang kedua, kombinasi antara puring dan juga ubi kayu dengan indeks similaritas sebesar 0,80 dan indeks disimilaritas sebesar 20. Yang hubungan yang terakhir, yakni hubungan sangat dekat antara tumbuhan jarak merah dan juga puring dengan indeks similaritas 0,75 dan indeks disimilaritas sebesar 25. Sedangkan untuk hubungan kekerabatan dekat diwakili oleh 7 kombinasi spesies. Yang pertama ada kombinasi antara tumbuhan patikan kerbau dan juga puring dengan indeks similaritas 0,66 dan indeks disimilaritas 34. Yang kedua ada kombinasi spesies antara tumbuhan anting-anting dan patikan kerbau dengan indeks similaritas 0,65 dan indeks disimilaritas sebesar 35. Yang ketiga yakni kombinasi spesies antara puring dan tumbuhan anting-anting dengan indeks similaritas sebesar 0,62 dan indeks disimilaritas sebesar 38. Selanjutnya ada kombinasi spesies A dengan D atau jarak merah dan tumbuhan anting-anting dengan indeks similaritas sebesar 0,57 dan indeks disimilaritas sebesar 43. Selanjutnya ada kombinasi spesies patikan kerbau dan juga singkong dengan indeks similaritas sebesar 0,56 dan indeks disimilaritas sebesar 44. Selanjutnya ada kombinasi spesies jarak merah dan patikan kerbau dengan indeks similaritas sebesar 0,55 dan indeks disimilaritas sebesar 45. Dan yang terakhir yakni kombinasi spesies antara tumbuhan anting-anting dan juga singkong dengan indeks similaritas sebesar 0,54 dan indeks disimilaritas sebesar 46. Jadi, kesimpulannya ada 3 kombinasi spesies dengan hubungan kerabatan sangat dekat dan 7 kombinasi spesies dengan hubungan kekerabatan dekat.
Kemudian hasil perhitungan yang kami dapatkan tadi kami telusuri dengan aplikasi MVSP sehingga menghasilkan fenogram. Di dalam fenogram ini dapat dilihat bahwa Acalypha indica dan juga Euphorbia hirta memiliki hubungan kekerabatan yang dekat karena memiliki nenek moyang yang sama. Begitupun juga dengan Manihot esculenta dan juga Jatropha gossypifolia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, sangat dekat karena memiliki nenek moyang yang sama. Selain itu, nenek moyang dari Jatropha gossypifolia dan juga Manihot esculenta memiliki hubungan dengan tanaman puring. Kami juga membandingkan fenogram yang kami buat dengan fenogram yang dibuat oleh Theodore Cole di tahun 2019 yang sama-sama membahas filogenetik dari Euphorbiaceae. Ada kesamaan fenogram yang kami buat. Mengapa demikian? Karena hubungan yang terbentuk antara Acalypha indica dan Euphorbia hirta terjadi karena memiliki nenek moyang yang sama. Tetapi mereka itu berasal dari subfamili yang berbeda, yakni Acalyphoideae, dan Euphorbia hirta memiliki tergolong dalam subfamili Euphorbiidae. Dan nenek moyang dari Acalypha indica dan juga Euphorbia hirta memiliki kekerabatan yang dekat dengan subfamili Crotonidae, di mana subfamili Crotonidae berisi spesies seperti puring, jarak merah, dan juga singkong. Jadi kesimpulan dari materi hubungan kekerabatan fenetik 5 spesies dalam famili Euphorbiaceae, yang pertama, hubungan kekerabatan ini ditinjau berdasarkan habitus, organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun, serta organ generatif berupa bunga, buah, dan biji. Dan selanjutnya, anggota famili Euphorbiaceae memiliki 2 kategori hubungan, yakni hubungan yang sangat dekat dan hubungan yang dekat, yang menghasilkan indeks similaritas yang berbeda-beda. Terdapat 3 kombinasi spesies dengan hubungan yang dekat dengan indeks similaritas mulai dari 0,82 sampai dengan 0,75 dan 7 kombinasi spesies dengan indeks similaritas mulai dari 0,66 sampai dengan 0,54. Dan yang terakhir, saat membandingkan fenogram yang kami buat dengan penelitian yang dari Cole di tahun 2019 menunjukkan bahwa penelitian dan pengamatan yang kami lakukan cukup mendekati. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.